Dipikir ulama habaib takut kali, takut gak? Takut gak? Sebelum Indonesia lahir, sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia ini berdiri, saudara, dulu para kiai, para santri, para habaib, baris berbaris, gotong royong, merdekakan negeri ini dari kalangan penjajah. Betul. Kami sering membahas betapa bahayanya doktrin kabit topologi ini. Selalu memprovokasi umat, memprovokasi massa, ya, sehingga banyak saudara-saudara kita ini yang terprovokasi. Kita semua sudah mendengarkan bagaimana hasutan Rizik ini. Ini bukan kali pertama, seringkali Rizik menghasut umat. Katanya yang berjuang di Nusantara ini kiai, santri, dan kabaib. Padahal rekam jejaknya tidak ada darah kabaib yang menetes di Nusantara. Peristiwa 10 November tidak ada satupun kabib yang mati di sana. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perannya kabaib untuk memerdekakan Indonesia. Lah, hari ini kok ngaku-ngaku. Ini kalau bukan pahlawan kesiangan, apa namanya? Kembali lagi, akibat provokasi hasutan yang dilakukan oleh kabit topologi ini, sehingga mereka sukses. Kita semua sudah mendengarkan, melihat cuplikan video bagaimana saudara-saudara kami dari Demak berbenturan dengan saudara-saudara sesama pribumi. Ini dari Az-Zahir ini. Kalau ditengok itu wajah-wajahnya itu tidak asing, ini Az-Zahir. Az-Zahir itu majelisnya menantunya geng Pekalongan itu kan. Wah, saling caci maki, saling ya kayak mau perang itu. Ini akibat provokasi dari para kabib topologi. Iya, tidak ada satupun kabib yang hadir di situ. Semuanya pribumi, saudara-saudara. Jadi, kalau kita simpulkan, kabib ini sukses mengadu domba sesama pribumi dengan pribumi. Makanya kami terus-menerus memberikan edukasi pencerahan agar supaya apa? Sadar. Kita itu cuma dimanfaatkan oleh para kabib topologi. Di sisi lain, kita dijadikan sapi perah oleh mereka untuk memuluskan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan mereka dari segi apapun. Mereka duduk santai di rumah seakan-akan majikan, seakan-akan bos besar. Termasuk kejadian yang terjadi di Demak ya, yang di situ itu warga Demak hampir berbenturan dengan saudara sebangsa setanah air, yakni anggota Az-Zahir. Ini sebuah potret ini, dan kami yakin di belakang Az-Zahir ini ya, ini ada omongan, entah itu hasutan, provokasi, pasti itu, pasti, sehingga mereka termotivasi, sehingga mereka itu semangat. Lalu kita cermati cuplikan videonya, betapa ngototnya mereka, seakan-akan memegang kebenaran. Padahal tuntutan saudara kami dari Demak ini jelas. Untuk sementara tidak usah manggung kabib itu sebelum bisa membuktikan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Karena selama ini yang namanya kabib itu selalu mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi. Nah, muncul polemik nasab. Mereka terbantahkan ternyata kan. Kalau mereka belum bisa membuktikan diri sebagai dzurriyyah Nabi, tidak usah manggung. Penolakan-penolakan itu bukan menolak sholawatannya, akan tetapi menolak kabibnya yang selama ini membodohi kita, ngibuli kita, mendoktrin kita, bahkan mengadu domba kita sesama pribumi. Ini sangat berbahaya, saudara-saudaraku. Ini kalau dibiarkan sesama pribumi, ini bisa berbenturan.
potret cuplikan video di atas yang mana saudara-saudara kami dari Demak ini hampir berbenturan dengan saudara-saudara kami yang datang dari Pekalongan Az-Zahir itu. Itu krunya Az-Zahir. Iya, kami sampaikan, kami tahu itu. Ini sangat berbahaya ini. Habibnya di mana? Ya tidur di rumah. Mereka itu cuma modal provokasi, modal bacot doang. Ini loh yang kami khawatirkan. Ini jangan sampai terjadi lagi. Mereka kalau istilah Jawa itu nabuk nyilih tangan. Licik sekali mereka. Mereka menerapkan sistem peninggalan Belanda, divide et impera, sistem adu domba. Kalau kita tidak menyadari ini, kalau kita tidak waras hari ini, remuk Indonesia. Kita harus sadar, saudara-saudara, kami tidak menarasikan kebencian kepada siapapun, termasuk pada Habib. Akan tetapi bahayanya doktrin Habib. Kemarin acara Demak itu ya, yang kejadian yang terjadi di Demak itu, sukses ini Habib menerapkan divide et impera. Apakah kalian tidak pernah berpikir ulang? Yang kalian hadapi itu saudara kita, sama-sama satu bangsa, satu bahasa, satu negara. Kalian ngotot-ngotot, wah sangat disayangkan. Habibnya tepuk tangan sambil bilang hore sesama pribumi berkelahi. Ini yang harus kita antisipasi. Untuk jongosnya Habib itu, coba itu cermati, renungi, pikirkan. Kalian capek-capek ria membela orang yang nggak jelas asal usulnya, yang bukan asli pribumi. Otak kalian itu sudah tidak waras lagi, tidak waras lagi. Ini harus kalian sikapi ini. Kalau kalian modelnya begitu, kalian akan terjajah selamanya. Kemerdekaan secara spiritual kalian akan lenyap, hilang. Selamanya kalian akan dijadikan jongos, dijadikan budak. Kalau istilah Jawanya ketiplakan. Sangat disayangkan. Bukti real nyata, kejadian yang kemarin di Demak ya, itu Habib sukses menerapkan sistem divide et impera, adu domba. Sesama pribumi hampir berbenturan. Coba kita berpikir, kita kritis, kita cermati. Habibnya mana? Tidak ada. Habibnya tidur itu. Biasa, provokator itu pasti di belakang layar. Ini mudah-mudahan menyadarkan kita semua. Kepada saudara-saudara kami dari Pekalongan yang tergabung di Az-Zahir. Ya kan, Az-Zahir itu. Silahkan berpikir kritis. Cobalah berpikir waras, realistis, bahwa fakta selama ini kita dibodohi, dibohongi, dikibuli, didoktrin oleh Habib Topologi. Mereka tidak bisa membuktikan. Persoalan yang sangat sederhana. Kalau Habib bisa membuktikan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi, ketika umat ini sudah mulai geram, resah, mempertanyakan tentang status mereka. Kalau mereka bisa membuktikan, kami yakin umat akan kembali lagi. Akan tetapi mereka bisanya cuma mengadu domba, menghasut, memprovokasi umat, tebar pesona kanan kiri. Akhirnya terjadilah gesekan seperti kejadian kemarin di Demak. Ini sangat ironis dan menyedihkan. Kita sebagai warga negara melihat cuplikan video itu miris, yang berkelahi bukan Habib, akan tetapi pribumi vs pribumi. Ironis dan menyedihkan. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.